Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rian Hadianto, kuliah di Manajemen UMAHA 5, kelas 5A, semester 5. Saya di sini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko yang ada di kolam renang Surya Bagus. Bisa perkenalan diri dengan kakak siapa? Oh ya, aku Sarah. Di sini selaku staff officer dari kolam renang Surya Bagus. Baik Kak, saya di sini langsung menanyakan pertanyaan ya. Nah, di sini untuk manajemen risiko di human atau sumber daya manusianya gimana ya? Misal kayak risiko paling sering muncul akibat human error gitu, kayak kelalaian petugas. Kalau kelalaian petugas mungkin ada yang terlambat bersihkan kolam, bisa. Ya. Terus tiketing juga. Ya. Saya terlalu ramai, tidak terkontrol, ada yang tiba-tiba masuk. Kalau dari kelalaian petugas lifeguardnya gitu Kak, kayak petugas yang menjaga kolam, apa pernah kolam? Kayak kelalaian, pernah ada kejadian tenggelam? Yang kejadian tenggelam pernah sih ya, mungkin karena waktu ramai sekali. Kalau dibilang lalai juga namanya mata manusia kurang menjangkau juga, jangkauannya terbatas. Tapi nggak sampai kenapa-napa, kayak baru tenggelam gini langsung cepat-cepat ditolong. Langsung cepat tolong ya? Iya. Nah, ancamannya jika petugas kurang waspada, apa yang bisa terjadi pada pengunjung Kak? Kayak misal di bagian tiketing, kalau ada pengunjung yang asal nerobos gitu, gimana? Ancamannya? Ya, ancamannya. Oh iya, ancaman kayak kerugiannya mungkin ya. Nanti ya nggak ke tiket aja, nanti langsung masuk, begitu nanti ketahuan juga tetap, kan ada pengecekan juga, nanti langsung dibawa ke loket untuk beli tiket. Gitu. Kalau yang kayak tenggelam mungkin belum pernah ya. Belum pernah kejadian ya? Yang tenggelam ya. Karena langsung ditolong itu tadi ya? Iya, betul. Nah, untuk resiko jika penyebab resiko tersebut bisa muncul tuh apa? Penyebabnya kelalaian petugas. Kelalaian petugas ya. Petugas, terus pengunjung yang bandel juga, kurang ngontrol anaknya mungkin. Asal nerobos gitu ya? Iya, apa mungkin bisa karena disengaja atau tidak sengaja gitu Kak? Oh, yang kalau kelolosan tiket itu? Iya. Mungkin beberapa kalau dilihat-lihat polanya seperti disengaja ya. Seperti disengaja ya. Kayak emang lagi rame langsung cepet-cepet ngendap-ngendap. Atau ada yang memang tidak tiba-tiba masuk, iya. Karena tidak tahu tadi ya. Iya, karena rame aja langsung dikira masuk aja. Terus kalau dari sisi tenggelam atau terus pleset gitu Kak, kayak misal. Kalau dari sisi tenggelam atau terpeleset, apa ini resikonya? Iya, penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya mungkin karena lantai licin. Kalau lagi rame banget kan kaki cuma macam-macam ya, bisa licin. Karena orang masuk keluar dari kolam renang masuk, jadi bikin lantai licin. Terus kalau tenggelam itu mungkin ya karena keramaian gitu, jadi petugasnya lagi ngurusin apa, bersih-bersih, tiba-tiba yang tenggelam. Karena crowded berarti Kak ya? Jadi kayak crowded. Fokusnya jadi terbagi. Betul. Untuk penanganannya gimana Kak? Tindakan yang dilakukan jika petugas melakukan kesalahan tersebut, misal kalau ada yang tenggelam, kalau ada yang tenggelam langsung cepat-cepat ditolong, cepat-cepat diangkat, kayak dikasih PCR gitu. Kalau misalkan nggak sadar ya, tapi kayaknya masih belum deh, kayak masih sadar selama ini. Sadar ya. Jadi petugas tahu ya cara penanganannya gimana kalau tenggelam ya? Tahu ya. Itu seleksi untuk bekerja di sini, harus bisa menyelamatkan orang tenggelam. Terus kalau yang terpeleset juga kita ada P3K begitu. Kalau dari tiketing gimana Kak? Dari tiketing gimana? Nah, ketika petugas melakukan kesalahan tersebut, maksudnya kelolosan ada pengunjung yang asal masuk, jadi belum di tiketing lah, belum dibayar ya, gitu. Dapat peringatan besar ya, soalnya itu kan kayak pintu utamanya dari tiket. Jadi petugas yang jaga loket itu pasti sangat diperingatin gitu. Jadi hampir di SP lah. Nah, kalau dari penilaian gimana Kak? Perbaikan perilaku petugas, apakah sudah berjalan, kayak misal sudah melakukan kesalahan tersebut? Misalkan ada kesalahan terus besokannya harus evaluasi lagi. Oh iya, pasti lebih baik lagi. Oh, gitu Kak ya. Karena kan efek jera ya. Kalau emang terjadi kayak tiketing gitu, yang misal kakaknya yang jaga gitu tiketnya, nah itu kakak ikut ganti rugi apa gimana? Apa ikut perusahaan? Oh, kalau kelolosan itu tanggung jawab yang jaga juga. Nanti tanggung jawab yang jaga ya? Iya, biar efek jera, biar nggak diulangin lagi misalkan kelolosan. Oh iya ya.
Apakah resiko tersebut tuh masih bisa terjadi nggak Kak? Kalau misal udah dilakukan pembinaan kayak udah ditegur, dievaluasi gitu, apa bisa terjadi lagi? Kayaknya sih masih bisa ya, namanya kan manusia Ya, ya. apalagi kalau Apalagi lagi rame gitu ya, lagi rame banget, jadi tugasnya kelelahan gitu, jadi bisa. antri banyak Iya. sampai nggak kelihatan ada yang lewat bisa. Gitu. Kalau dari resiko keuangannya nih Kak, Mm-mm. yang paling sering mempengaruhi kegiatan kolam tuh apa? Kayak misal musim hujan gitu, menurunkan apa? Sales mungkin, apa ada kayak Oh. kegiatan maintenance alat yang mungkin sering terjadi, jadi bikin pengeluaran yang tiba-tiba gitu. Oh, kalau kayak kerugian dari sisi kolamnya ya, Iya, yaitu sisi kalau kolamnya. misalkan lagi sepi-sepinya kayak musim ujian, musim Iya. ujian sekolah, kan sepi ya. Iya, Belum musim liburan atau semesteran sepi, tapi pengunjungnya tetap ada juga. Jadi mau nggak mau kan kolamnya kita harus bersihkan, dan bersihkannya itu harus pakai obat-obatan, kandungan-kandungan, terus proses-prosesnya itu memakan biaya juga. Nah, disitulah kayak bisa dibilang rugi, ya nggak rugi sih, cuma nggak seuntung biasanya gitu. gitu ya Kak. Ancamannya apa Kak? Kalau misal itu terjadi dan keberlanjutan gitu? Oh, terus menerus? Iya, terus gitu, menerus gitu. Kayak musim hujan kan tiap hari kadang hujan itu Kak. Kayak seminggu bisa 5 kali gitu. Jadi kayak sepi gitu. Iya, jadi kayak orang-orang kan jadi males kayak renang gitu karena udah dingin. Tapi kalau kolam renang kita kan indoor, begitu. Jadi kita sepinya itu waktu kayak musim sekolah. Oh, musim sekolah ya justru sepinya ya? Yang belum dapat jadwal buat liburan atau apa, kalau sekolah study tour. Oh, study tour. Gitu. Kalau musim hujan kayaknya nggak pengaruh ya? Cuma berapa persen mungkin ya? Iya. Nah, penyebab utama risiko keuangan tersebut bisa muncul tuh gimana? Risiko kerugian keuangan ini? Iya, penyebabnya. Penyebabnya, ya misal kalau kolam kita lagi sepi itu ya. Iya, penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya pengeluarannya, misalkan pemasukan sedikit, tapi pengeluaran kita tetap, karena kan membersihkan kolam itu banyak. Iya. Jadi memerlukan itu tadi ya, listrik, obat. Maintenance-nya itu tadi ya, tiap hari harus bayar. Karena mau nggak mau harus dibersihkan terus kan, sepi atau rame harus dibersihkan. Nah, kalau sepi atau rame gitu kan tetap ya, kayak petugasnya harus, mestinya tetap dengan kondisi apa? Dengan tim yang sama ya, tidak dikurangi gitu ya. Nggak dikurangin. Begitu malah ya. kalau lagi rame baru nambah. Jadi keamanannya 100% bisa terjaga gitu ya, karena kan tidak efisiensi pengurangan karyawan gitu. Kalau keamanan apa ini? Keamanan kolamnya, karena kan tidak dikurangi karyawannya, jadi kayak masih tetap lah timnya. Iya, tetap terjaga keamanan. Cuman kalau kayak dari perhiasan, dari pengunjung-pengunjung keamanan yang kayak gitu, kita cuma bisa lewat CCTV. Oh. Karena petugas kan fokusnya untuk menjaga ini ya, bukan. Dampaknya apa Kak? Dari efek segi jangka panjang sama jangka pendeknya, misal kayak kayak kalau kelamaan nanti bisa kayak pendapatannya itu kurang daripada pengeluarannya lebih besar gitu mungkin. Ya, apa pernah terjadi kayak gitu? Pernah kayaknya waktu COVID sudah lama. Oh, waktu COVID sudah lama tuh kayak gitu ya? Iya, sempat akhirnya kita tutup dulu. Gitu. Karena aturannya kan juga nggak boleh buka. Oh iya, COVID itu emang ya. Waktu boleh buka pun tetap sepi karena kan orang takut ya. Kolam tetap kita bersihkan, terus yang masuk sedikit ditutup dulu. Kalau akhir-akhir ini Kak gimana? Apa pernah terjadi kayak gitu? Oh, enggak. Nggak pernah ya, alhamdulillah bisa tertutup ya pengeluarannya. Betul. Penanganannya apa? Strategi yang Anda lakukan untuk mengurangi atau resiko keuangan yang misal kayak ada pengeluaran tiba-tiba gitu, yang tidak terduga gitu? Penanganannya? Iya. Oh ya, kita juga ada tabungan. Jadi misalkan ada pengeluaran tiba-tiba, pakai uang tabungan tersebut ya, dana darurat lah. Dana darurat, gitu ya. Betul. Jadi udah siap sebelum terjadi hal tersebut. Pemasukannya. Nah, evaluasinya apa? Cara Anda menilai kayak apakah strategi tersebut tuh efektif gitu dari yang Kakak sebutkan sebelumnya? Strategi apa nih, saving uang ini? Iya, saving uangnya. Diapakan? Apakah efektif gitu? Efektif ya selama ini ya? Iya, karena waktu kadang rame-rame banget, sepi-sepi banget. Nah, waktu rame sekali itu kita saving uang. Oh, saving beberapa ya? Buat jaga-jaga di besok-besokannya. Oh, seperti itu ya Kak? Nah, kalau emang udah ditangani seperti itu Kak, apakah resiko tersebut masih bisa muncul? Misal
tiba-tiba kayak sepi terus gitu Kak. Jadi dana daruratnya tuh makin menipis-menipis gitu. Oh, untuk saat ini enggak ya? Oh, belum ramai. pernah ya? Belum pernah terjadi hal tersebut Jangan ya? sampai. Jangan Iya. sampai ya. Oke. Jangan sampai dong. Nah, kalau dari segi marketingnya, resiko di pemasarannya, Mm-mm. pemasaran apa yang paling mempengaruhi jumlah pengunjung atau reputasinya? Oh, yang mempengaruhi Resikonya. jumlah Nah, contohnya gitu, misal buat apa? resikonya ya, Iya. berarti yang terburuk ya. Iya. Kayak review negatif di ulasan Google Map atau komen-komen di TikTok. Kan lumayan viral ya kolamnya ini. Oh, iya. Bisa jadi. Kalau misal pernah nggak Kak terjadi kayak overcrowded gitu? Misal pengunjung terlalu ramai gitu. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu juga pernah sampai orang ini komentar negatif juga di situ. Di Karena terlalu media ramai. sosial ya. Iya. Nah, ancaman apa Kak yang bisa muncul jika resiko tersebut menyebar? Kalau ancamannya sih mungkin yang mungkin loh ya bakal bisa sepi atau waktu liburan jangan ke situ nanti terlalu ramai gitu ya. Tapi saat ini sih sampai liburan tetap ramai terus. Oh, jadi kayak pengunjung enggan datang gitu ya karena terlalu ramai kayak. Nah, penyebabnya itu apa Kak? Pemicu utama karena resiko tersebut bisa muncul gitu. Penyebabnya terlalu ramai itu tah? Penyebab kayak ulasan negatifnya apa? Overcrowdednya terlalu ramai gitu. Ya kalau misalkan terlalu ramai itu penyebabnya mungkin karena kita lagi ngeluarin promo murah atau tanggalnya itu di tanggal-tanggal yang apa namanya high season gitu loh, kayak tahun baru itu mau nggak mau orang kan cari tempat liburan ya. Iya. Jadi nggak bisa terhindar juga kejadian kayak gitu. Apa di hari biasa kemungkinan bisa terjadi Kak? Kalau hari biasa, gitu. kalau weekday terjadi juga bisa. Bisa ya. Karena sekolah yang reservasi banyak, baru aja kemarin terjadi. Kalau tiap minggu gitu, Sabtu Minggu gitu, apa sudah pasti ramai Kak? Sudah pasti ramai. Sudah pasti ramai ya. Setiap Sabtu dan Minggu. Pernah terjadi juga overcrowded di weekend? Kalau di weekend sih enggak, masih terkontrol kok. Masih terkontrol ya? Iya. Pemicu utamanya itu apa Kak? Kayak itu tadi ya yang Kakak sebutkan tadi ya? Pemicu utamanya ya kayak waktu lagi ada promoan. Oh, kayak apa tuh Kak promonya? Promo macam masuk 4, bayar 3, atau promo tiketnya turun jadi 18.000, atau pernah itu 15.000, itu ramai sekali. Oh, itu udah yang paling murah ya promonya, 15.000 di hari weekend atau high season. Oh, high season. Dampaknya apa kayak terhadap jumlah pengunjung atau kepercayaan pelanggan gitu kalau misal terjadi hal tersebut? Dampaknya sebenarnya pengunjungnya juga beberapa ada yang nyaman-nyaman aja, beberapa juga ada yang kayak nggak kebagian tempat duduk atau kolamnya terlalu ramai jadi nggak bisa berenang. Apa pernah terjadi Kak kayak misal udah bayar tiket nih pengunjung kayak tiba-tiba terlalu ramai terus nggak jadi gitu? Oh iya, pernah terjadi. Pernah terjadi ya. Itu mau nggak mau juga kita kita balikin aja karena itu juga gimana, kita nggak bisa maksa dong. Prosedurnya memang agak ribet. Berarti kalau emang kembali lagi itu dibalikin lagi ya uangnya? Iya. Kalau memang benar-benar ramai sekali ya kita lihat benar-benar ramai. Untuk dari segi penanganannya Kak, langkah apa yang dilakukan untuk menangani resiko tersebut? Langkah menangani resiko terlalu ramai. Iya. Oh ya, kita pernah sampai terlalu ramai sampai gerbangnya kita tutup dulu. Kita stop, jadi ditutup selama 1 jam dulu biar orang nggak masuk. Oh ya, biar yang masuk itu nanti kalau kemungkinan keluar nanti bisa masuk lagi. Iya, baru kita buka lagi. Kalau dari segi ulasan negatifnya Kak, apa penanganannya? Kalau pasti kita mohon maaf dulu dong kepada pengunjung yang udah datang. Mau gimana lagi, namanya kalau ramai kita juga nggak bisa kendalikan. Oh iya. Kalau tindakan perbaikannya Kak, apakah resiko itu masih mungkin terjadi lagi kayak yang terlalu ramai ini? Terlalu ramai dan ulasan negatifnya mungkin. Kalau tindakannya, kalau memang ramai itu memang kita nggak bisa menindakin selain kayak nutup sementara kalau benar-benar udah ramai. Kalau urusan negatif yang karena ramai itu juga ya gimana ya, namanya tempat wisata pasti ada saat-saat dimana bakal keramaian. Gitu ya. Segitu sih dari saya pertanyaannya. Itu dulu aja. Iya, itu dulu. Iya. Terima kasih sudah menemani saya untuk
wawancara. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rian Adianto, kuliah di Manajemen Umaha semester 5 kelas malam. Saya di sini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko yang ada di kolam renang agrowisata ini. Bisa perkenalkan diri dengan kakak siapa? Nama saya Afifah, Ya. saya dari Staff Officer Agrowisata Saniman. Ya, langsung ke pertanyaan pertama kak ya. Iya boleh. Di pertanyaan pertama, resiko apa sih yang paling sering terjadi akibat human error di kolam renang ini? Yang paling sering terjadi biasanya ketelatan antara petugas karyawan, terus kelalaian. Itu yang paling sering terjadi sih Mas di Agrowisata Saniman. Ancamannya apa kak? Kalau misal petugas tersebut kurang waspada atau lalai terhadap pengawasannya? Pengawasan biasanya yang sering terjadi itu kecelakaan ringan seperti tenggelam, terus kayak Iya. kepleset. Itu mungkin karena lalainya pengawasan dari petugas. Gitu. Penyebabnya apa? Kenapa resiko tersebut tuh bisa muncul dari petugas? Mungkin karena petugasnya biasanya masih baru atau enggak gitu ya, mungkin terlalu ramai pengunjung, terus mungkin juga miskom ya antar petugas gitu. Kalau enggak ya apa ya, mungkin dari orang tuanya juga sering lalai kalau dia bawa anak-anak gitu sih, Mas. Oh. Dampak jika resiko benar-benar terjadi apa terhadap pelayanan dan keamanan di kolam renang ini? Ketidakpuasan pengunjung itu Iya. sudah pasti. Terus apa ya, ratingnya itu juga turun, terus bisa berdampak juga pemasarannya juga turun kayak gitu sih Mas dampaknya. Penanganannya apa? Tindakan yang dilakukan jika petugas melakukan kesalahan tersebut? Mungkin menetapkan SOP si petugas, terus kalau nggak menambah freelance karyawan-karyawan gitu, terus menegur sih pasti yang pertama itu menegur. Ya. Terus apa ya Mas? Mungkin itu aja sih sebenarnya. Mana Anda menilai apakah perbaikan perilaku petugas sudah berjalan? Sudah, karena sudah mungkin jarang sekali terjadinya insiden, terus petugas merasa ya pengunjung merasa puas dengan pelayanan dan keamanannya. Sudah aja sih Mas. Apakah resiko tersebut masih bisa terjadi meskipun sudah dilakukan pembinaan? Resiko tetap bisa terjadi, tapi kan kita sebisa mungkin meminimalisir resiko tersebut. Itu ya. Ya, Yes. terima kasih. Itu pertanyaan saya dari sisi SDM ya, Women. Baik Mas. Yang ada di finansial ya. Resiko keuangan apa yang paling sering mempengaruhi kegiatan kolam renang ini? Biasanya itu faktornya dari keuangan itu perubahan cuaca. Ya. Biasanya kalau kemarau kan rame, kalau Ya. penghujan itu biasanya agak turun karena cuacanya kan juga dingin Mas, jadi Ya. orang-orang malas berenang. Apakah pernah terjadi seperti biaya perawatan mendadak atau apa gitu? Pernah sih Mas. Terus biasanya kan karena kita kurangnya dana cadangan, kita nggak ada. Terus kita kan bergantung pada cuaca juga, sering ke situ. Jika resiko keuangan tersebut bisa muncul, ancaman apa yang akan mempengaruhi operasional? Penurunan pengunjung itu yang Iya. paling terlihat. Terus apa ya, keterlambatan bahan obat kimia karena kita kan belum punya bahan cadangan, dana cadangan. Iya. Terus kerusakan pada pompa apa itu biasanya sering terjadi juga. Penyebab utama resiko keuangan tersebut bisa muncul itu karena apa? Sepinya pengunjung itu bisa terjadi. Terus biasanya juga ada apa ya, kayak ada kebutuhan mendadak seperti kerusakan itu kan kita nggak bisa memprediksi kayak gitu sih Mas. Dampaknya apa terhadap efek jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap keuangan ini? Kalau untuk jangka pendek itu penurunan pendapatan, Iya. terus keterlambatan pembelian bahan kimia. Tapi Iya. untuk jangka panjangnya itu bisa kerusakan pada fasilitas karena kan kurangnya perawatan. Terus sama minat pengunjung juga menurun. Karena fasilitasnya menurun juga itu ya. Iya. Apa penanganan yang biasanya dilakukan jika terjadi resiko tersebut? Biasanya menyisihkan dana cadangan, Ya, terus melakukan pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas, ya. terus sama membuat promo setiap musim penghujan, misalnya kayak gitu. Bagaimana Anda melakukan evaluasi tersebut untuk menentukan apakah strateginya sudah efektif?
dengan melihat pembukuan sih Mas, setelah dilakukan strategi itu setelah dilakukan strategi itu pendapatannya masih tetap turun atau sudah meningkat. Terus dengan melihat promonya apakah sudah berjalan apa belum kayak gitu. Nah, setelah dilakukan hal tersebut, apakah masih kemungkinan jika terjadi resiko tersebut terulang lagi gitu? Masih sih Mas, karena kita kan juga mengandalkan cuaca juga, tapi ya tetap usaha sih gimana caranya tetap jalan ya dengan melakukan promo-promo tersebut. Begitu ya. Ya, Sekian pertanyaan dari saya dari segi finansial. ya. Resiko pemasaran apa yang paling mempengaruhi di kolam renang ini? Ulasan negatif dari medsos. Ya, Terus karena melakukan promosi dan itu biasanya pengunjung itu membludak Mas. Biasanya kayak Oh. gitu. ancaman apa yang bisa terjadi jika resiko tersebut muncul? Rating kita di medsos jadi menurun, terus Ya. kayak pengunjung itu merasa kurang nyaman karena ramai ya Mas ya, kayak Ya. gitu. Itu aja. Terus penyebabnya apa? Kenapa resiko tersebut tuh bisa muncul? Karena kita nggak membatasi promo ya kan, karena rame jadi kita menampung aja. Terus kayak apa sih yang terjadi insiden-insiden kayak kecelakaan seperti tenggelam, kepleset karena kurangnya pengawasan kayak gitu sih Mas. Eh, dampaknya terhadap jumlah pengunjung atau kepercayaan pelanggan tuh gimana jadinya? Pengunjung menurun karena kan mungkin karena di medsos kan sedikit-sedikit viral Yeah. kayak gitu, kayak ada mungkin kepleset atau mungkin kebersihan kurang, nah itu kayak pengunjung itu menurun. Kayak menurut apa ya, mengembalikan kepercayaan pengunjung itu jadi sulit. Oh. Penanganannya apa? Langkah yang dilakukan untuk agar menangani resiko tersebut? Iya, biasanya kayak ada ulasan negatif kita respon dengan baik ya Mas ya. Terus Iya. kita menjelaskan kenapa kok bisa terjadi kayak gini. Ya, terus Terus meningkatkan kualitas kebersihan itu pasti. Terus Iya. kayak penjagaan apa lebih ditingkatkan kayak gitu aja. nah, bagaimana Anda itu mengevaluasi apakah strategi tersebut sudah efektif? Jadi kita melihat dari ratingnya di Google atau mungkin di apa itu sudah meningkat. Terus pengunjung stabil lagi dari sebelum kejadian kayak gitu. Terus komentar-komentar tuh lebih positif Mas dari sebelumnya. Oh, iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.